Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil munazzahi an simatil khudusi wal alwani wal kaifiyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-ghaniyyu an kulli ma siwah wal muftaqiru ilayhi kullu syai'in fi sa'iril awqat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul makhluqat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sahibil haudi wasyafa'ah wa ala alihi al-mufaddilin ala sa'iril umam wa ashabil faizin bi anwa'il khairati wa ni'am. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam rangka menuntut ilmu, kajian ilmu tauhid, dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan dengan sifat yang wajib bagi Rasul. Setelah beberapa kali pertemuan kita membahas tentang sifat yang wajib, sifat yang mustahil, dan sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, maka mulai malam ini kita akan lanjutkan dengan sifat yang wajib, yang mustahil, dan juga jaiz bagi para rasul Allah Subhanahu wa taala. Yajibu fi haqqir rusuli alaihi wassalatu wassalamu as-sidqu. Wajib ya, di dalam haknya para rasul alaihi wassalatu wassalam memiliki sifat sidik, memiliki sifat sidik. Nah, ini rasul ini berarti keseluruhan rasul, keseluruhan nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini itu wajib memiliki sifat-sifat ini ya. Keseluruhan rasul. Wa huwa sifat sidik ini mutabaqatu khabarihim bil waqi'i. Jadi sifat sidik ini sesuai, mutabaqatun itu sesuai khabarihim, apa yang dikabarkan oleh Rasul itu di dalam ucapannya, lil waqi'i, dengan kenyataannya, walau bihasabi i'tiqadihim, walaupun diperhitungkan dengan i'tikadnya para Rasul itu, kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kullu dzalika, setiap perkara yang demikian, lam yakul lima qala dzul yadaini hina, tidak berkaitan dengan kenyataan tatkala berbicara siapa dzul yadain, ketika sallama sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam min rakaataini minadz zuhri, ketika 2 rakaat di dalam sholat zuhur. Aqasarta sholata, apakah engkau ya Rasul mengqasar sholat zuhur, am nasaita, ataukah engkau lupa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadidduhul kidbu, adapun lawan daripada sifat sidik itu adalah dusta atau bohong. Ay adamu mutabaqatin khabarihim, yaitu tidak sesuainya apa yang dikhabarkan atau yang diucapkan oleh Rasul lil waqi'i, dengan kenyataannya, dengan faktanya atau dengan buktinya. Wa faqal i'tiqadu, menyesuaikan dengan etikadnya, tidak sesuai dengan etikadnya, amla ataukah tidak, sesuai dengan etikadnya ataukah tidak. Wa dalilu ala dzalika, adapun dalil tentang sifat sidik ini, ai wujubi sidqi, yaitu wajibnya sifat sidik, sifat benar, lahum, bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam.
Annahum, bahwasannya para rasul itu lau lam yasduku, apabila tidak memiliki sifat siddiq para rasul itu, lalazima kidbuhum, maka pasti para rasul itu memiliki sifat bohong atau memiliki sifat dusta. Jadi kalau tidak memiliki sifat siddiq, pasti para rasul memiliki sifat dusta, itu lawannya. Li'annahu la wasitata baina syirki, karena bahwasanya hal yang demikian itu wasitatan, tidak ada pertengahan baina syirki wal kidbi. Jadi tidak ada tengah-tengah di antara jujur atau benar dengan bohong, tidak ada. Tidak ada di antara dua itu di dalam diri Rasul. Artinya Rasul tidak mungkin berdusta, tidak mungkin berbohong. Pastinya Rasul itu, para Rasul itu memiliki sifat siddiq, memiliki sifat yang jujur, yang benar. Walau apabila kadzabu lakana khabarullah subhanahu wa ta'ala kadziban. Nah, apabila para Rasul ini berbohong, maka tentu saja akan menjadi nyata kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga akan menjadi bohong. Akan, kalau Rasul yang berbohong, maka firman dari Allah itu juga akan dianggap bohong. Nah, ini mustahil. Bi'annahum shadiqun, sedangkan para Rasul ini adalah yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal muradu khabaru ta'ala, yang diinginkan dari firman Allah Ta'ala itu al-hukmiyah, sedangkan firman Allah ini bersifat hukum, ya, bersifat hukum. Tidak mungkin hukum ini bermain-main, ya, tidak mungkin bermain-main atau keluar dari ucapan yang bohong. Wa diantaranya yang bersifat hukum itu adalah merupakan mukjizat, merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada para rasul. Wa huwa, sedangkan mukjizat itu fa'lullah ta'ala, itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Li'anna Allah saddaqahum bil mukjizati, karena bahwasanya Allah Ta'ala itu telah membenarkan kepada para rasulnya dengan diberikan mukjizat, dengan diberikannya mukjizat. Fa'innahu ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala lam yajri adatahu, tidak menjalankan sesuai dengan adat min awal dunia, dari penciptaan dunia ilal an, sampai sekarang. Jadi termasuk penciptaan dunia ini di luar adat kebiasaan atau di luar akal manusia, ya, sampai sekarang. Kalau yang namanya mujizat itu pasti kejadiannya di luar akal manusia. Suatu peristiwa yang luar biasa itu dinamakan mukjizat, ya. Bitamkinil kadzibi, nah ini memungkinkan bagi orang-orang yang berbohong minal mukjizat, dari berbagai macam mukjizat. Bal ajra adatahu, bahkan membenarkan Allah kepada adatnya, diumumikan dengan terjadinya mukjizat minas shadiqi, dari orang-orang yang benar. Jadi mukjizat ini tentu saja diberikan kepada orang-orang yang benar, tidak mungkin kepada orang-orang yang bohong, ya, atau yang pendusta. Nah, jadi hanya diberikan kepada orang yang benar. Dunal kadzibi, bukan dari orang yang berbohong. Jadi dari orang-orang yang siddiq. Mukjizat itu keluar atau diberikan adalah kepada orang-orang siddiq, bukan orang yang kadzib atau orang-orang yang berbohong. Wa idza khuyila bi sihrin, dan di mana-mana diciptakan atau dikeluarkan berbentuk sihir atau tahwil atau sebangsa sihir, adhara fadihatahu an qurbi dzalika. Nah, ini Allah mendohirkan, ya, kejelekan daripada sihir itu, dari dekatnya sihir. Jadi sihir ini sebetulnya walaupun kelihatan luar biasa, sebetulnya sedang ditampakkan keburukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mukjizat itu ditampakkan kebenaran dari seorang itu, ya, mukjizat itu diberikan oleh Allah untuk menunjukkan kebenaran dari seseorang yang dimuliakan oleh Allah. Sedangkan sihir walaupun kelihatan hebat, itu sedang ditujukan keburukan orang itu. Nah, itu bedanya. Ya, itu bedanya di situ, ya. Jadi Allah tidak memuliakan kepada ahli sihir itu, sebetulnya sedang menghinakan, ya.
sedang ditampakkan keburukan. Tapi kalau mukjizat yang keluar, nah, itu sedang ditimbulkan kebenaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat itu sebagai pembuktian kebenaran para utusannya. Ya. Wa ma'lumun an tasdiqal kadhibi, dan juga dimaklumkan bahwasanya membenarkan di antara pembohong-pembohong itu. Jadi untuk melawan para pendusta atau para pembohong. Wa huwa, dan firman Allah itu ay kamulu khabarihi ta'ala. Nah, ini jelasnya ini keadaan itu adalah firman dari Allah Ta'ala. Dan apabila firman Allah Ta'ala ini kadziban, bohong, muhalun, itu menjadi mustahil. Jadi firman Allah itu dianggap bohong itu adalah mustahil. Mustahil. Karena para rasul ini adalah utusan Allah, maka mustahil para rasul ini itu berdusta, ya, dari firman Allah. So, kalau para rasulnya berdusta, maka firman Allah yang akan dianggap dusta, dianggap bohong. Li'anna khabarahu ta'ala, karena bahwasanya firman Allah Ta'ala itu ala wifqi ilmihi, itu tetap artinya sesuai dengan ilmunya Allah. Wal khabaru, dan khabar firman Allah itu alladzi ala wifqi, itu ditetapkan, ya, menyesuaikan dengan ilmunya Allah. La yakunu illa waqa, la yakunu illa haqqan, dan apabila nyata bahwa khabar itu, ya, illa haqqan, kecuali kebenaran. Wa idza istahala kadzabuhu ta'ala, maka mustahillah, ya, kebohongan bagi Allah Ta'ala. Sabata sirkuhu, maka tetap kebenaran itu atas Allah. Wa idza sabata sirkuhu, dan di mana-mana tetap kebenaran itu atas Allah. Sahha tasdiquhu, maka sahlah membenarkannya Allah lirrasuli, kepada para rasulnya. Wa idza sahha dzalika, maka apabila sah tentang tasdiknya sifat Allah itu, bahwa firman Allah itu adalah benar, sabata sirkuhum wa huwa matlubun, maka tetaplah kebenaran para rasul. Nah, itulah yang diinginkan atau disejar. Nah, saudara-saudara sekalian, sifat pertama yang wajib bagi para rasul ini alaihi wassalatu wassalam, yang pertama adalah sidik, atau benar, atau jujur. Hanya di sini harus kita pahami bahwa sifat sidik ini tidak hanya benar, tetapi ada tiga kategori. Ada tiga kategori seseorang memiliki sifat sidik. Pertama adalah dia harus benar di dalam keyakinannya terlebih dahulu. Keyakinannya harus benar. Ya. Yang kedua, harus benar di dalam ucapannya. Dan yang ketiga, harus benar di dalam perbuatannya. Dan yang terpenting adalah dari ketiga-tiganya sama. Antara keyakinan, ucapan, dan perbuatannya sama, baru seseorang mendapat gelar siddiq. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa beliau mendapat gelar As-Siddiq? Karena beliau, antara keyakinan beliau Abu Bakar ini terhadap Allah dan Rasul, dan kalimat yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, serta apa yang dilakukan dalam perilaku Abu Bakar As-Siddiq itu sama. Makanya beliau mendapat gelar As-Siddiq, Abu Bakar itu, ya. Banyak bukti-bukti bahwa Abu Bakar ini betul-betul sesuai antara yang diyakini dan diucapkan, kemudian yang dilakukan. Yang pertama kali mengimani tentang perjalanan Isra Mi'raj itu adalah Abu Bakar Siddiq. Padahal secara logika sulit diterima. Nah, sepulangnya Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, itu kemudian tersampailah kabar ini, berita ini kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar bertanya, apakah ini kalimat ini keluar dari Rasulullah SAW? Nah, Rasulullah mengatakan bahwa tadi malam beliau berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah. Apabila itu Rasul yang mengatakan, maka aku yakin dan benar perjalanan Rasul. Itu Abu Bakar Siddiq. Dia nggak berpikir lagi, apa iya ya, dipikir pakai logika, pakai akal, enggak. Karena dia sudah berkeyakinan penuh 100% kepada kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah SAW. Jadi tidak ada keraguan lagi dalam hatinya. Jadi apapun yang diucapkan oleh Rasulullah SAW
Sayyidina Abu Bakar yakin 100%. Apakah itu masuk akal atau tidak? Itu lain hal. Ya, karena bagaimanapun tidak seluruh apa yang kita lihat itu masuk akal, atau yang kita rasakan itu masuk akal. Termasuk tadi bahwa Allah menciptakan sesuatu sangat jaiz dan mungkin untuk menciptakan sesuatu yang seakan-akan tidak masuk akal, termasuk memperjalankan hambanya Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau secara logika susah kan? Seorang manusia bisa kemudian menembus langit, 7 lapis langit. Bagaimana caranya? Sampai sekarang aja tidak ada yang punya kemampuan seperti itu kan? Tetapi bila Allah menghendaki dengan sifat jaiznya yang kemarin sudah kita bahas, maka itu sangat mungkin. Allah berkehendak melakukan apa saja yang di luar kemampuan akal manusia. Nah, itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh di antara sahabat Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar yang mendapat gelar As-Siddiq. Nah, Sayyidina Abu Bakar saja mendapat gelar As-Siddiq, apalagi para rasul. Para rasul. Wajib para rasul ini memiliki keyakinan yang benar. Kemudian apa yang disampaikan juga benar. Kemudian perbuatannya sesuai dengan apa yang diyakini dan diucapkan. Baru orang itu bergelar Siddiqin. Ya, Siddiqin. Nah, makanya kita di dalam surat Al-Fatihah kan sering berdoa ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Siapakah orang yang mendapatkan jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang mendapat nikmat. Siapa orang-orang yang mendapat nikmat itu? Yang mereka itu adalah minal anbiya, ya, wasuhada, wasolihin, wasyiddiqin. Nah, itu termasuk wasyiddiqin itu. Minal anbiya, wasuhada, wasyiddiqin, wasolihin. Jadi termasuk siddiqin, orang-orang yang benar di dalam keyakinannya, orang-orang yang benar dalam ucapannya, orang-orang yang benar dalam perbuatannya. Jadi antara keyakinan, ucapan dan perbuatan itu sama. Baru dia akan mendapat gelar siddiqin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para rasul itu sudah mendapat gelar itu. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, apabila kita mengakui bahwa Nabi Muhammad itu salah satunya adalah rasul yang diutus kepada kita semua sebagai umatnya, maka apapun yang keluar dari ucapan Rasulullah, af'al Rasulullah, itu tidak boleh diragukan sedikit pun. Apabila kita ragu terhadap apa yang dilakukan af'al Rasulullah, kemudian kalimat-kalimat atau sabda-sabda Rasulullah, maka hati-hati, ini bisa menggugurkan keimanan. Gugur iman kepada Rasul, gugurlah akidah kita. Karena beriman bukan hanya kepada Allah ya, juga kepada para Rasul. Oleh itu berhati-hati, apalagi kalau sampai kemudian melecehkan para Rasul, ya, melecehkan, menghina para Rasul dengan kalimat, dengan ucapan, hati-hati. Jangan sampai kita tergelincir ucapan. Jangan sampai kita tergelincir di dalam penilaian kepada para Rasul. Itu bisa menggelincirkan akidah. Karena beliau itu sudah mendapat gelar Siddiq, ya, mendapat gelar Siddiq. Karena tadi tidak mungkin para Rasul ini memiliki sifat kizib, sifat bohong, sifat dusta, nggak mungkin. Karena beliau adalah pembawa risalah, pembawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Najm. Dalam surat An-Najm Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 2 sampai 4 telah berfirman di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Nah, ini ucapan Allah kepada untuk menisbahkan, mensifati kepada Rasulullah SAW bahwa kawanmu Muhammad itu tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Nah, jadi di sini Rasulullah ketika menyampaikan wahyu ini bukan karena keinginan Rasul, ya, bukan keinginan Rasul. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Allah sendiri yang sudah memberikan penegasan bahwa Al-Quran ini bukan kalimat dari Nabi Muhammad SAW.
Tapi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Nah, ini sebagai pernyataan dari Allah sendiri ya, yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu memiliki sifat siddiq ya, benar. Makanya dikatakan shadiqul masduq. Shadiqul masduq. Nabi Muhammad ini mendapat gelar shadiqul masduq, artinya orang yang benar, masduq, dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diakui kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dalam surat An-Najm tadi ayat 2 sampai 4. Dan itu saudara-saudara sekalian tentang sifat sidiknya para rasul. Oleh karena itu, apabila kita mencintai para rasul, maka kita harus meyakini bahwa beliau-beliau ini adalah memiliki sifat sidik. Artinya risalah apa yang dibawa oleh para beliau itu harus diyakini itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diragukan sedikit pun. Salah satunya adalah di dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim ini harus diyakini bahwa ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawa atau disampaikan oleh para rasul, oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dalam kitab-kitab lain, termasuk dalam mushaf para nabi. Itu sudah diyakini kebenarannya. Jadi kita meyakini kebenaran ini bukan hanya kitab Al-Quran, tapi juga kitab Zabur, Injil, dan Taurat, serta mushaf Ibrahim dan sebagainya. Harus kita yakini kebenarannya, bahwa itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para siddiqin, yaitu para rasul. Sebab bila rasul itu berdusta, maka berdampak kepada dianggap bahwa wahyu Allah ini adalah juga bohong nanti ya. Karena tidak mungkin ya kebenaran itu dibawa oleh seorang pendusta, tidak mungkin. Seorang pembohong pasti akan membawa kebohongan ya. Hanya orang-orang yang benar pasti akan membawa kebenaran ya. Dan salah satu hikmahnya meyakini ini bahwa sifat siddiq ini memang wajib bagi rasul. Tapi kita sebagai umatnya juga semestinya mengikuti sifat ini. Ini bukan hanya bagi rasul, memang bagi rasul wajib, jelas wajib. Tidak ada satu rasul pun yang tidak memiliki sifat siddiq ini, wajib. Nah, bagi kita sebagai pengikutnya, sebagai umatnya, sebaiknya juga mengikuti sifat itu dengan memiliki sifat yang benar. Tadi benar dalam apa? Dalam keyakinan. Setidaknya apa yang kita yakini dalam hati itu, itulah yang kita ucapkan, dan itu jugalah yang kita amalkan gitu. Jangan sampai antara ucapan dengan hati dengan keyakinan nggak sama. Begitu juga antara ucapan dengan perbuatan tidak akur. Itu bukan orang yang siddiq namanya ya. Jadi yang namanya kebenaran itu bukan hanya dilihat dari ucapan, tapi apakah sesuai dengan keyakinan dia. Apakah dia juga yakin dengan apa yang diomongkan? Lebih-lebih apakah juga dia sesuai dengan apa yang dia perbuat atau dia lakukan? Itulah baru kebenaran yang sejati. Jadi kebenaran itu jangan hanya dilihat dari ucapan saja. Untuk bergelar siddiq tadi, ya, untuk bergelar siddiq tadi. Ya kadang-kadang ada orang yang bicaranya seakan benar tapi keyakinannya berbeda kan, gitu. Antara hati dengan perbuatan juga berbeda. Ini tidak termasuk dari orang yang siddiq ya, orang yang benar, orang yang jujur. Nah, ini penting sekali saudara-saudara sekalian untuk kita belajar menyesuaikan antara yang kita yakini dengan yang kita ucapkan gitu. Dengan cara seperti apa? Ya berusahalah kita berbicara apa yang kita yakini gitu. Jangan sampai kita tidak yakin tapi ngomong seakan-akan yakin gitu. Atau dibalik, sebetulnya hati kita yakin, tapi karena sesuatu hal ngomongnya jadi beda dengan yang kita yakini gitu. Nah, ini jangan dibiasakan seperti itu. Ini namanya tojaiyah, bertolak belakang antara ucapan dengan perbuatan, antara ucapan dengan yang diyakini dalam hati. Nah, cara belajarnya adalah biasakan ucapan itu sesuai dengan hati kita, sesuai dengan keyakinan kita. Begitu juga belajar ya, apa yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang kita yakini juga. Kalau itu kita yakin, kita lakukan ya. Jadi apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita yakini.
Begitu juga apa yang kita omongkan tidak ragu-ragu, karena kita yakin itu adalah tentang suatu hal, lebih-lebih tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalimat kita nggak perlu ragu untuk menyampaikan kebenaran itu di hadapan siapapun, tidak perlu ragu. Qulil haqqa walau kana murran, sampailah katakanlah kebenaran itu walaupun pahit, gitu. Ya. Insya Allah nanti akan mendapatkan gelar siddiq. Nah, siddiqin ini adalah orang-orang yang mendapat nikmat salah satunya, selain para anbiya, para syuhada, dan para sholihin. Ini tinggi makom siddiqin ini, karena untuk mendapatkan makom siddiq ini ya tidak mudah. Ini hanya mutlak dimiliki oleh para rasul, tetapi umatnya juga bisa mengikuti itu, walaupun dengan taraf yang lebih rendah tentunya dari para nabi, ya. Karena para nabi dibimbing langsung oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan tidak, sebagai manusia biasa. Tetapi paling tidak dalam taraf terendah mencapai predikat siddiq seperti yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar. Beliau kan bukan nabi, tapi beliau mendapat gelar as-siddiq, as-siddiq yang dibenarkan oleh nabi, karena itulah ucapan antara keyakinan, ucapan dan perbuatannya sama, tidak ada keraguan sedikit. Salah satu kata kuncinya seorang siddiq adalah tidak ragu. Tidak ragu akan kebenaran Al-Quran, tidak ragu akan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW, termasuk kerasulan para rasul-rasul yang lain. Tidak boleh ragu. Walaupun ada kalimat atau sabda yang mungkin kita tidak mengerti, atau perbuatan yang menurut logika kita nggak masuk, itu tetap harus kita yakini. Harus husnuzon kepada para nabi, para rasul. Tidak boleh kita meragukan, ya. Apalagi melecehkan, ya. Melecehkan dengan beranggapan, dengan asumsi yang salah, menyifati nabi, menyifati rasul dengan sifat yang salah, itu bisa menggugurkan akidah. Ya, salah satu contoh misalkan kenapa nabi itu istrinya lebih dari satu, ya. Nah, kemudian ini disifati dengan sifat-sifat yang jelek, yang buruk, bahaya, itu akan menggugurkan akidah. Karena beliau melakukan itu bukan atas hawa nafsunya. Tadi dikatakan ila wahyu yuha, kecuali wahyu dari Allah. Semua itu atas perintah Allah. Karena harus ada contoh, harus ada uswatul hasanah. Sebagai seorang rasul itu menjadi contoh bagi umatnya. Jadi beliau melakukan itu atas perintah Allah, menjadi contoh bagi umatnya untuk kondisi-kondisi tertentu. Karena harus ada solusi dalam kehidupan. Jadi apa yang dilakukan oleh para rasul dan para nabi itu bukan atas hawa nafsunya. Makanya hati-hati, ya, ketika kita menjumpai sebuah amalia, sebuah perbuatan, sebuah ucapan dari para rasul, berhati-hatilah kita menyikapi. Dan satu hal yang terpenting untuk mengunci agar kita selalu husnuzon adalah bahwa apa yang mereka lakukan itu atas perintah Allah. Selesai. Itu akan mengunci kita. Kalau kita sudah yakin bahwa apa yang mereka ucapkan oleh para rasul, para nabi itu adalah atas perintah Allah, maka akan hilanglah suuzon kita kepada beliau, kepada para nabi. Walaupun kita nggak paham, walaupun kita nggak mengerti kenapa beliau melakukan itu, kenapa para rasul melakukan itu, tetapi dengan dikunci bahwa mereka para rasul itu melakukan demikian atas perintah Allah, selesai, ya. Bukan atas hawa nafsunya dan keinginannya sendiri. Nah, inilah saudara-saudara pentingnya kita memahami sifat siddiq dari para rasul adalah untuk menanamkan keyakinan kita kepada para rasul. Karena keimanan kita, tauhid kita tidak benar kalau hanya beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada para rasul. La nufarriqu baina ahadin. Dan kita tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan yang lain. Tidak boleh. Seluruh rasul yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi wajib kita imani, tidak boleh kita beda-bedakan. Kita harus imani semua. Dan fariqu baina, jadi tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Nah, itu pentingnya, ya, pentingnya. Sedikit saja kita cacat di dalam meyakini kerasulan, maka itu akan mencacatkan akidah kita. Ya. Siapa saja nabinya, siapa saja rasulnya, ya, tidak boleh ada cacat di dalam tauhid kita, dalam akidah kita.
sehingga beranggapan yang salah, beranggapan keliru di dalam menafsirkan. Berhati-hatilah, ya, berhati-hatilah di dalam memberikan penilaian kepada para rasul. Karena beliau sudah mendapat predikat dengan sifat wajib siddiq, benar dan dibenarkan, shadiqul masduq. Demikianlah saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ada hikmahnya untuk mempertebal keyakinan dan keimanan kita kepada para rasul, ya, agar kita jangan sampai tergelincir, jangan menganggap mudah, jangan menganggap enteng, ya, di dalam urusan beriman kepada para nabi dan para rasul. Walaupun beliau ini manusia biasa, tetapi ya, beliau ini manusia yang diistimewakan oleh Allah, ya, yang dimaksumkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang terhindar dari kesalahan yang disengaja, ya, dan dituntun oleh wahyu. Walaupun manusia biasa, baik biasa ini karena sifat basyariahnya saja, makan, minum, tidur itu. Tetapi dalam kehidupannya dibimbing, dituntut oleh wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap beliau adalah manusia yang diistimewakan oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Oleh karena itu, bersikaplah yang benar, muliakanlah para rasul, siapapun rasulnya yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini, agar akidah kita benar, tidak cacat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada keliruan. Hadallahu wa yakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.